anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum menyimak beberapa penjelasan dari Ibu, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah anak-anak pernah mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran? Contohnya, anak-anak udah memperhatikan menyimak penjelasan dari ibu guru, sudah belajar mandiri, tapi kok tidak paham-paham ya? Nah, apakah anak-anak pernah di kondisi tersebut? Di sini, Bu Guru akan menjelaskan dan memberikan tips bagaimana cara agar mudah memahami materi pelajaran. Langsung saja yuk ke tips yang pertama, yaitu anak-anak dapat menggarisbawahi hal-hal yang dirasa penting. Contohnya, saat anak-anak belajar dengan membaca buku. Nah, di situ sekiranya ada hal yang penting, anak-anak bisa menggarisbawahinya. Misal, di sana di buku tersebut tertulis ada pengertian gagasan utama. Gagasan utama adalah, nah, anak-anak bisa menggarisbawahi hal tersebut jika dirasa itu adalah hal penting. Atau anak-anak juga bisa selain menggarisbawahi, menyetabilonya. Jadi anak-anak bisa menyetabilonya dengan stabilo berwarna-warni. Dengan begitu buku anak-anak jadi berwarna. Nah, tips yang kedua yaitu anak-anak bisa membuat catatan kecil. Jadi, saat ibu guru menjelaskan atau saat anak-anak belajar sendiri, anak-anak bisa membuat catatan kecil. Hal yang dirasa penting itu bisa dicatat di buku kecil atau bisa dicatat di sticky note. Sticky note itu kertas yang bisa ditempelkan ke buku atau nanti ke dinding kamar. Jadi saat mau tidur bisa dibaca kembali hal-hal penting tersebut. Yang ketiga, anak-anak bisa membuat kata kunci dari materi tersebut. Contohnya, saat anak-anak mempelajari tumbuhan berbiji, ada yang berbiji berkeping 1, ada berbiji berkeping 2. Nah, anak-anak bisa membuat kata kunci. Biji berkeping 1 kan namanya monokotil, biji berkeping 2 namanya dikotil. Nah, biji berkeping 2 namanya dikotil. Mengingatnya kata kuncinya bisa dengan dikotil. Di itu 2, dan kebetulan depannya sama-sama huruf D. Nah, itu bisa jadi kata kunci buat anak-anak memahami dan menghafalnya. Yang tips keempat, anak-anak perbanyak latihan soal. Nah, anak-anak jangan malas untuk latihan soal. Jangan takut mengerjakan soal karena takut salah. Nah, itu jangan ya. Jadi anak-anak harus perbanyak latihan soal. Karena dengan memperbanyak latihan soal, anak-anak nanti akan mudah memahami materi dari pelajaran yang ada di soal tersebut. Seperti itu. Tips kelima yaitu berdiskusi. Diskusi bisa dilakukan dengan guru maupun dengan teman. Nah, anak-anak jangan takut untuk bertanya
kepada guru jika belum jelas. Anak-anak juga jangan takut untuk mengajak diskusi teman-temannya, karena dengan diskusi bersama guru maupun bersama teman, anak-anak akan dapat memahami pelajaran yang sebelumnya anak-anak belum paham. Mengapa demikian? Karena saat berdiskusi nantinya akan terjadi tukar informasi antara anak-anak dengan guru maupun dengan teman-teman yang diajak diskusi. Jadi, anak-anak akan mendapatkan informasi yang banyak dan anak-anak bisa memahami materi yang sebelumnya kurang paham. Selain itu, anak-anak juga bisa minta tolong kepada guru yang diajak diskusi atau teman yang diajak diskusi untuk menjelaskan materi yang dirasa anak-anak kurang paham, sehingga dapat membantu anak-anak untuk lebih paham dengan materi yang tadinya kurang paham. Anak-anak bisa menerapkan tips yang sudah Ibu jelaskan tadi saat belajar. Semoga dengan tips tersebut anak-anak dapat dengan mudah, dengan cepat memahami materi pelajaran yang sedang dipelajari. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Namun sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat bagi anak-anak dan anak-anak dapat menerapkannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semangat belajar ya.